Di masa depan, tepatnya abad ke-29, bumi telah menjadi planet tak berpenghuni yang tertutup lautan sampah. Akibat konsumsi berlebihan dari megakorporasi by and large, BNL, lingkungan tewas total. Manusia telah mengungsikan diri keluar angkasa menggunakan kapal megah bernama Axiom, meninggalkan ribuan robot pembersih bernama Wall-E untuk membersihkan bumi. Namun, ratusan tahun berlalu, semua robot Wall-E rusak satu persatu, menyisakan hanya satu unit yang tersisa. Robot kecil ini mengembangkan kesadaran, kepribadian, dan rasa kesepian. Setiap hari, ia memadatkan sampah menjadi kubus, mengoleksi barang-barang unik bekas manusia, dan berteman dengan seekor kecoak. Hiburan terbesarnya adalah menonton rekaman film musikal tua Hello Dolly, sambil bermimpi untuk bisa bergandengan tangan dengan seseorang. Rutinitas Wall-E berubah total saat sebuah pesawat luar angkasa mendarat dan menurunkan Eve, robot pembawa misi berteknologi canggih. Tidak seperti Wall-E yang kumal dan lambat, Eve cepat, elegan, dan dilengkapi senjata pembakar yang berbahaya. Wall-E langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Meski Eve berulang kali menolaknya, kegigihan dan kepolosan Wall-E perlahan melunakkan Eve. Saat badai pasir hebat menerjang, Wall-E membawa Eve ke markasnya dan memamerkan koleksi barang antik miliknya. Di sana, Wall-E memperlihatkan penemuan terbarunya, sebatang tanaman hijau kecil yang tumbuh di dalam sepatu bekas. Begitu melihat tanaman itu, sistem Eve langsung aktif. Ia menyimpan tanaman tersebut di dalam tubuhnya, memicu mode standby otomatis, dan mengirimkan sinyal pemanggilan ke luar angkasa. Wall-E yang tidak paham berusaha menjaga dan melindungi Eve yang kaku hingga pesawat pengangkut datang menjemputnya kembali. Tak mau kehilangan Eve, Wall-E nekat menempel di luar badan kapal saat meluncur ke angkasa. Wall-E tiba di kapal Axiom, sebuah utopia luar angkasa, tempat seluruh keturunan manusia hidup. Di sini, manusia telah berubah menjadi sangat gemuk dan tidak bisa berjalan karena bergantung penuh pada kursi melayang otomatis dan layanan robotik. Mereka bahkan tidak pernah menatap dunia nyata secara langsung karena terlalu fokus pada layar di depan mata mereka. Eve dibawa ke ruang komando untuk menyerahkan tanaman kepada Kapten Axiom, Kapten McCrea. Sesuai protokol dasar kapal, ditemukannya kehidupan organik di bumi berarti kapal Axiom harus segera melakukan hyperjump kembali ke bumi untuk memulai rekolonisasi. Namun, saat Eve dibuka, tanaman itu mendadak hilang. Eve dianggap mengalami malfungsi, sedangkan Wall-E yang kekeh ingin melindungi Eve justru mengacaukan proses perbaikan dan tak sengaja membebaskan sekelompok robot-robot rusak, defective robots. Keduanya pun menjadi buronan keamanan kapal. Di tengah kekacauan, Wall-E dan Eve menemukan fakta bahwa tanaman itu sebenarnya dicuri oleh Auto, kemudi autopilot berbasis kecerdasan buatan kapal Axiom. Auto menjalankan perintah rahasia berusia 700 tahun dari mantan CEO BNL, Direktif A113, yang menyatakan bahwa bumi sudah tidak mungkin diselamatkan dan manusia tidak boleh pernah kembali. Saat Kapten McCrea menyadari kebenaran dan memutuskan untuk melawan perintah tersebut demi membawa manusia pulang, Auto memberontak. Auto mengunci sang kapten, merusak sirkuit memori utama Wall-E, dan membuang Wall-E, Eve, serta tanaman tersebut ke dalam pendorong pembuangan sampah. Dengan bantuan Eve dan kerjasama para robot rusak yang berteman dengan Wall-E, mereka berhasil lolos dari ruang pembuangan tepat sebelum dilontarkan ke hampa udara. Namun, kondisi Wall-E makin kritis. Papan sirkuit utamanya hancur, dan ia membutuhkan suku cadang pengganti yang hanya ada di markasnya di bumi. Satu-satunya cara menyelamatkan Wall-E dan membawa manusia kembali ke bumi adalah dengan memasukkan tanaman ke dalam alat pemindai holodetektor di dek utama kapal. Auto berusaha keras menutup pintu holodetektor secara paksa untuk menghancurkan tanaman. Wall-E, dalam kondisi tubuh yang sekarat dan penyok, mengorbankan dirinya dengan menahan pintu baja berat itu memakai tubuh kecilnya agar tidak menutup. Melihat pengorbanan Wall-E, Kapten McCrea mengumpulkan seluruh kekuatannya, bangkit berdiri dengan kedua kakinya sendiri untuk pertama kalinya, dan berhasil mematikan Auto secara manual. Eve dengan cepat memasukkan tanaman ke dalam pemindai, memicu otomatisasi hyperjump kapal Axiom menuju planet bumi. Begitu tiba di bumi, Eve langsung membawa Wall-E ke markas mereka. Ia mengganti sirkuit utama Wall-E yang rusak dan memperbaiki tubuhnya. Namun saat dinyalakan kembali, memori Wall-E terhapus total. Ia kembali ke mode robot pembersih pabrikan yang dingin, tanpa ingatan tentang Eve maupun emosi manusianya.
Eve yang patah hati memegang tangan Wall-E dan memberinya ciuman berupa kejutan listrik kecil di bagian kepalanya. Kejutan daya itu berhasil memicu kembali memori dan kepribadian Wall-E. Wall-E terbangun, mengenali Eve, dan membalas genggaman tangannya. Film diakhiri dengan pemandangan manusia dan para robot yang mulai bekerja sama menanam tumbuhan, membersihkan planet, dan membangun kembali peradaban di bumi.